5211-632 ataupun juga 5211-642 ya, dan juga telepon WhatsApp 085621211047. Anda dapat bergabung untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Delilis di Pasir Koja, Pak Ustadz bertanya ini mengenai niat saum sunat itu Pak Ustadz. Apakah tidak apa-apa kalau niatnya ini setelah azan subuh Pak Ustadz? Boleh. Jangankan habis azan subuh Bu aja ya. Suatu ketika dilihatkan Rasulullah SAW masuk ke rumahku, hal indaki syai. Lantas nanya pada istrinya, adakah makanan atau sarapan pagi hari ini? Kalau setelah aku jawab tidak ada Rasul. Gak apa-apa, kata beliau, aku saum. Terus solehna Nabi mah gitu. Tak amak tu melotot saum. Nah, satu hari datang lagi masuk ke rumahku. Sebelum Rasul nanya, kata Aisyah dan Ummul Mukminin, aku tunjukkan ya Rasulullah, aku diberi makanan ke tetangga. Hari ini kata Nabi. Mana, lihat. Sudah diperlihatkan beliau fa'akalah, tuang ente. Udah makan gitu beliau bilang, sebetulnya aku sudah niat saum pagi ini. Artinya saum sunnah itu ada rusuh pertama boleh niatnya di siang hari sebelum makan apa-apa. Yang kedua boleh dibatalkan untuk menghormat istri. Kan ulang aja saum niatnya terus nen kemis. Jangan tangan bernyuguhan hilang. Saha nyuguhannya di WA heula. Jadi kadinya umat kopi nanya. Allah Maha tahu ya tentang keseriusan hati kita. Tuhan. Baik, kita lanjutkan kembali sahabat Celisya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sugiman Cilengkrang 2 Cibiru ya. Bertanya Pak Ustadz, kalau mencari istri yang baik atau kriteria calon istri yang baik itu seperti apa Pak Ustadz? Ada 4 ya, tunkal mar'ah li arba'in. So, kritikanya istri itu harus atas 4 alasan, 4 kriteria. Kalau ingin bahagia rumah tangga, demikian sebaliknya istri mencari sang suami. 1, 5 liha yang punya harta yang banyak. Wali hasabiha, turunannya juga bagus. Wali jamaliha juga karena rupanya dia cantik atau ganteng. Wali diniha, yang keempat karena agamanya. Nah, hese ngumpul kena opat iya ayah di seorang istri susah. Maka Rasul menyampaikan sabdanya berikutnya, fadfar bidatidin taribat syadak. Yang andai kata kau meninggalkan faktor agama, menganggap sepele, maka tunggulah kehancuran kedua tanganmu. Jadi artinya dari 4 poin tadi, 5 liha, wasabiha, jamaliha, diniha, maka agama ini harus diutamakan. Ahli ibadah, akhlaknya bagus, itu ya. Insya Allah kedepannya dia akan punya malihah juga. Akan tanggung jawab. Begitu ya. Ya mudah-mudahan Anda mendapatkan ya kaya, cantik, tuhnya bagus, ahli ibadah, luar biasa. Baik, kita lanjutkan kembali sahabat Celisya, silakan 5211-632 ataupun juga 5211-642. Ada Sugandi di Bandung Timur Pak Ustadz bertanya, apakah benar Pak Ustadz apabila kita sesudah berwudu dan mau sholat syukur wudu itu kita tidak boleh bicara atau berkata-kata Pak Ustadz? Betul ya. Kalau Anda memang mau melaksanakan sholat syukur wudu, disebut syukur wudu itu karena sholat ini memang berkaitan dengan wudu. Kalau nggak wudu ya nggak ada syukur wudu. Man tawaddu'a nahwu wudu hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, wudu Nabi yang bagus, yang sempurna wudunya. Sumas sholat acain, lantas usai wudu langsung sholat rakaat yuhaddisu fihi ma nafsahu. Dia tidak ngomong pada dirinya, dia langsung aja. Maka pahalanya ya ghafarallahu ma taqaddama min dzanbihi. Kan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis Bukhari. Jadi sahih banget hadisnya. Jadi kalau Anda mau melaksanakan sholat sunat syukur wudu, habis wudu langsung jangan ngomong apa-apa. Ya, di tempat wudu Anda langsung dilap, langsung ya menghadap kiblat di tempat jadah yang telah Anda siapkan. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya dari sahabat Jalis. Ini ada Ibu ini ya, Ibu Ena. Ibu Ena mau bertanya pesan begini. Ibu kan sudah tidak punya suami Pak Ustadz ya, sudah meninggal 27 tahun yang lalu gitu Pak Ustadz. Nah, katanya rugi tidak punya pahala dari suami gitu Pak Ustadz. Tidak bisa berbakti kepada suami, tidak mendapatkan pahala dari bakti kepada suami. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah seperti itu atau bagaimana Pak Ustadz? Ya memang.
Ya, seorang istri yang punya suami itu dapat pahala banyak, Bu. Ya, salah satu di antara sahabat Nabi SAW yang menjamin ya seorang istri itu akan masuk surga. Ketika beliau wafat, istrinya wafat, suaminya ridho. Kadang salah tafsir, bukan ridho yang ngandeli. Dalam artian ridho karena kesolehannya, ketaatannya. Itu. Ya, namun demikian tidak wajib hukumnya karena yang ditinggal wafat dari suami untuk menikah lagi itu pilihan bagi ibu. Pilihan bagi ibu yang tentu pikirkan baik-baik, matang-matang ya. Nusakan dan anak incu keluarga gitu ya. Itu hak bagi ibu. Pilihan bagi mau punya suami lagi boleh. Itu terserah ibu ya. Kalau udah ada apanya? Apa ya, Kang? Calonnya ya istikharah saja. Sudah musyawarah anak semua setuju ya, yang rapi Bu, karena nanti suami ibu yang baru akan menjadi bagian keluarga ibu nanti, gitu kan, supaya rapi, sakinah mawaddah warahmah istilah rumah 21 ya, musyawarah, kemudian ya sok istikharah memohon petunjuk yang terbaik pada Allah SWT. Lanjutkan kembali pertanyaan dari Iman di Cibiru. Kalau yang ini Pak saja dalam kondisi hamil duluan dinikahkan oleh bapak kandungnya usia kandungan 4 bulan itu sah tidak Pak Ustaz? Kan di Al-Quran sudah jelas ayatnya. Wa ulatu ahmil ajalahun ayyadun hamlahun. Ya, bagi wanita yang sedang hamil mengandung nggak boleh ditikahkan. Ayyadun hamlahun sampai lahir dulu apa yang dikandungnya. Ayat ini bicara memang tentang talak ya. Istri yang talak oleh suaminya dalam kondisi hamil. Eta teh resmi ditalak ya. Maka masa idahnya adalah sampai dia melahirkan. Ya tafsirnya apalagi begitu ya. Wanita yang hamil di luar nikah bukan harus ditikahkan, dihukum mestinya. Dihad kan gitu, cambuk 100 kali. Kemudian diasingkan 1 tahun untuk bertobat dan menunggu kelahiran bayinya, baru ditikahkan. Ya, At-Thalaq surah 65 ayat 4. Ya. Pertanyaan dari sahabat Jalis di Sukabumi Pak Ustaz. Barusan gitu Pak Ustaz ya, masbuk sholat subuh tertinggal 1 rakaat. Jadi sholat subuhnya itu hanya 1 rakaat saja Pak Ustaz, dan baru ingat itu 1 rakaat itu pas setelah keluar dari masjid. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Dekat sidah kan. Rasul kan pernah seperti itu. Ini hebatnya Nabi itu. Tentu khilafnya Nabi itu kan atas bimbingan Allah. Hingga hikmahnya apa? Jadi pedoman untuk kita. Kalau mengalami hal itu apa yang kita lakukan. Rasul kan, aku itu 2 rakaat sudah keluar. Ya. Nggak ada sahabat yang berani. Ada kalau lihat Zain ya, Zain seorang sahabat yang lengannya panjang, bukan panjang lengan sekali. Ya. Perlu mengingatkan ya Rasul kok tadi itu apakah dikosor atau gimana ini? Atau lupa? Enggak atau tidak mengkosor, aku pun enggak lupa. Kenapa gitu? Sungguh kau tadi telah sholat 2 rakaat. Apa yang beliau lakukan? Balik lagi ke masjid, menambah kekurangannya. Ya, kemudian salam, lantas sajdatain sujud sahwi alias sujud 2 kali. Gitu Pak. Mulai di masjid. Salat rakaat. Teraskan ya. Itu Al-Fatihah, nggak usah iptitah lagi. Surah, kemudian assalamualaikum kanan kiri, baru sajdatain. Lakukan sujud 2 kali. Itulah yang disebut sujud sahwi. Nun. Baik, selanjutnya sahabat Jalis ya, kita bahas kembali pertanyaan melalui WhatsApp. Ini ada Ibu Dewi di Ranjamanyar. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya kalau setelah kita berwudu lantas kita menggunakan make up? Apakah itu boleh tidak Pak Ustaz? Boleh, asal make upnya halal kan. Insya Allah halal Bu ya. Nah, resikonya nih kalau mau datang waktu sholat lagi, mau wudu lagi kan, la sholat liman wala wudu ala. Ya bersihan heula make up, mana wudu. Ya udah pengantin, makanya kalau Anda nikah di tempat ya harus wudu dulu. Ya tahan tong itu. Duhur asar misalnya. Ya. Tapi Anda yang laki-laki misalnya yang nikah di luar kota itu safar dan usah. Itu Bu, kayaknya pas pada wudu deui kan dibersihan. Karena wudu itu sempurna. Di antara kesempurnaan wudu, fasbigul wudu adalah
Jangan sampai di permukaan kulit anggota wudu ada yang menghalangi, termasuk mikaf. Ya. Tapi kalau untuk sholat dalam keadaan bermikaf boleh Pak Ustaz ya? Boleh ya? Bahkan sangat dianjurkan ya. Dan Al-Quran kan diperintahkan kita untuk mengenakan pakaian yang bagus ya, indaku di masjid ketika setiap kali kita hadir ke masjid. Baik, kita lanjutkan kembali sahabat Chelsea. Pertanyaan yang lainnya silakan 5211632 ataupun juga 5211642 ya. Ya. Dari Bapak Didi Sarifudin di Pemulihan Pusat bertanya, akad nikah di tempat saya ini kebanyakan dilakukan di masjid Pak Ustaz, tidak sedikit juga yang di rumah gitu Pak Ustaz. Nah, yang afdal itu akad nikah itu di masjid atau di mana, atau ada tempat nggak Pak Ustaz yang lebih utama gitu? Ya, saya belum mendapatkan dalil keabdolan akad nikah di masjid. Ya, dalil sholat berjamaah itu mah jelas, bahkan pakai ancaman. Kalau akad nikah mah boleh di mana saja. Hanya justru ekstra hati-hati. Kalau di masjid harus ekstra hati-hati Pak DKM. Yang dulu pernah ditengah Pak Haji Sufyan nih Pak DKM ya. Ya, apa hati-hatinya? Karena masjid itu kan Baitullah, nggak boleh sembarang orang masuk. Ya, satu orang ke masjid, ibu-ibu lagi haid juga masuk ke masjid, kan haram hukumnya. Orang terbuka kemana-mana tadi masjid ya. Gitu. Jadi kalau memang Anda mau menyelenggarakan akad nikah di masjid harus ekstra hati-hati. Panitia ini harus berperan ini. Ya, jangan sampai kita menjadi fasilitator perbuatan dosa. Itu boleh. Tidak lebih, tidak ada yang lebih utama. Ya, di mana saja boleh silakan. Tapi harus menjaga tata tertib ketika Anda masuk ke masjid. Terima kasih. Baik, melalui telepon 32 silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Kang. Alhamdulillah. Abdi di Cibayak Sukabumi. Baiklah, sekian ya Pak Kiai. Mengenai saum sawah anu disebut nyawalan cek urang sunah asli mah. Tak kumaha dinten deui ka habis sawah biasa dilaksanakeun. Mungkin penjelasan Pak Kiai, hatur nuhun ti Bapak Lubis di Cibadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Abu Ayyub al-Ansari, hadis al-Muslim. Jadi teksnya, mataniahnya, man syoma Ramadan sumat bausita min Syawalin kana kasyimid dakhar. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan selesai kemudian dilanjutkan diiringi dengan saum sunat Syitan min Syawalin 6 hari di bulan Syawal, pahalanya karena kasyimid dakhar insyaallah sama seperti saum selama 1 tahun. Ya, isi tamin Syawalin ini kita gespedan di sini itu leluasa Pak. Tidak mesti harus berurutan dari tanggal 2 Syawal sampai 7 Syawal. Tidak, kapan saja, yang penting masih di bulan Syawal. Kalau mampu kuat laksanakan. Nuhun Pak Lubi, satu nuhun. Sahabat bersama para muda, kembali kita akan melanjutkan kebersamaan kita di Dialog Islam Rama Para Muda. Dan juga silakan ya kembali di dua line telepon Rama FM Bandung. Anda dapat bergabung 5211632 dan juga 5211642. Di 42 silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan Pak Ustadz kumaha damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ini sareng Diki di Sagaranten. Hoyong tumaros upami saum nyawalannya sok seueur natenya urang teh anu gaduh kodoaneun geuning nya. Contohna ibu-ibu makan sok seueur sering head geuning nya. Satu acan nyawalan teh langkung sae ngodoan heula teh asanapi nyawalan heula kitu nya. Misal itu perterasan postnya salam moe kasadayana sahabat dialis lama sami-sami ngadangukeun nya. Kami kau ka saderek pribados di kali AMD ya, saderek poan, untuk mungkinkan tiap ini aturannya wilujeng ngadangukeun. Atur nuhun Pak Ustadz Kang Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua nana saya Pak. Nah, gitu jawaban dua nana saya. Dua-duanya memiliki dalil. Ya, kalaupun kita saat magai ada juga Pak ulama yang memberikan penekanan kodo dulu atuh bau sunnah.
Tapi ketika Anda milih sunnah dulu juga, itu benar. Kenapa? Karena rujukan dalilnya kita lihat. Al-Baqarah 184. Ya, pamangkana minkum maridan ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit dalam perjalanan lantas tidak saum di Ramadan, boleh buka, tapi tidaklah dihitung pada hari-hari yang lain. Artinya wajib membayar dan saum qadha. Kapan saum qadha itu? Limit waktunya 11 bulan ke depan. Ya, jadi lama durasinya. Itu tidak mesti harus Syawal. Ya, artinya kalau Anda belum melaksanakan saum qadha, Syawal dulu boleh. Atau Anda fisiknya kuat nih, qadha 8 hari, yang tambah 6 hari nanti boleh juga. Itu. Ya, kita berhadapan hukum sendiri, itu pilihan anugerah untuk kita ya.